Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hadi dengan NIM 5231 12 20 15. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang mana video ini adalah ujian akhir semester dari mata kuliah literasi digital. Nah, oke, langsung aja ke soal yang pertama. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan teknologi, tetapi juga soal berpikir kritis terhadap informasi. Nah, di sini kita membahas berpikir kritis terhadap informasi. Nah, menurut saya itu literasi digital itu bukan cuma hanya bisa digunakan di internet, tapi juga bisa digunakan untuk mencari informasi baik, benar, dan gak gampang percaya berita-berita hoax. Nah, jadi kita ini di sini sebagai mahasiswa teknik otomotif, termasuk saya, literasi digital ini sangat membantu saya untuk referensi belajar. Nah, contohnya menonton tutorial di YouTube perbaikan mesin dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya literasi digital ini memudahkan kita untuk belajar, asalkan kita pintar mencari informasi yang benar itu. Nah, selanjutnya masuk ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini ada 3 ya. Di dunia digital, informasi menyebar sangat cepat, namun tidak semua akurat. Nah, kalau saya pernah menemukan di internet gitu, apalagi soal otomotif, saya nggak langsung percaya gitu. Nah, biasanya saya cek dulu sumbernya, apakah dari media gitu loh, atau ahli otomotif terpercaya. Terus saya bandingkan juga dengan info dari sumber lain. Nah, contohnya pernah tuh saya ada info soal cairan pembersih injektor yang katanya bisa membersihkan motor lebih kencang gitu. Setelah saya cari tahu juga, ternyata nggak sepenuhnya itu benar gitu. Nah, malah bisa bikin motor kita itu rusak kalau salah pakai. Nah, makanya kita itu sangat penting buat cek sumber dulu dan kebenaran info sebelum percaya gitu loh. Dan kita mencari info dulu, dan jangan intinya sebelum itu kita cari info, dan jangan dulu kita bagikan berita ini ke orang lain gitu. Nah, lanjutnya ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah media sosial menjadi bagian dari kehidupan mahasiswa sehari-hari. Nah, khususnya saya. Nah, media sosial udah jadi bagian hidup mahasiswa. Udah sebagian hidup dari mahasiswa. Nah, positifnya itu kita bisa buat cari info, belajar hal baru, ikut komunitas kampus, mungkin kita bisa juga mempromosikan sebuah proyek kita gitu loh. Nah, dan mungkin bisa juga menambah relasi dengan orang-orang yang sejalan. Nah, itu dari posisi positifnya. Jika kalau dari posisi negatifnya, kalau nggak kita kontrol, mungkin bisa dibilang buang-buang waktu juga, malah bikin kecanduan. Nah, ataupun bisa terpengaruh hal yang negatif. Selanjutnya masuk ke yang nomor 4. Etika digital adalah landasan penting dalam berinteraksi di ruang digital. Nah, di sini menurut saya etika digital itu adalah aturan atau tata krama saat kita beraktivitas di dunia digital. Nah, seperti di media sosial atau internet. Intinya kita harus sopan, menghargai orang lain, sama seperti kita berbicara dengan orang lain di dunia nyata gitu. Nah, di sini prinsip etika digital itu ada 3. Oke, yang pertama ada menghargai orang lain, jangan berkomentar kasar atau nyinyir. Yang kedua, tidak menyebarkan hoax.
Yang mana di sini kita harus cek dulu kebenaran info sebelum kita bagikan. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Nah, oke, selanjutnya ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah perlindungan data pribadi menjadi tantangan baru di era teknologi seperti AI atau IoT. Nah, jadi di sini apalagi di era sekarang ya, era digital sekarang, data pribadi kita itu sangat rawan. Contohnya itu bisa dibuat penipuan atau akun bajak. Untuk di sini untuk menjaga keamanan saya biasanya itu menggunakan password yang kuat dan berbeda-beda tiap akunnya. Yang kedua, mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, yang ketiga, nggak asal klik link atau kasih data pribadi kita ke situs yang nggak jelas. Contohnya bisa kita sebut tuh link-link pinjol, judol, dan lain-lain gitu. Nah, yang keempat, hati-hati posting data pribadi di media sosial. Nah, kemana saat kita belajar online, saya juga tidak pastikan aplikasi atau situsnya itu resmi gitu loh. Nah, intinya kita harus selalu waspada biar data kita nggak jatuh ke tangan orang yang salah. Oke, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.